warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya sayangi, ibu-ibu, mbah-mbah, adik-adik, semuanya yang hari ini bisa hadir kegiatan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Hakul Islam yang ke-270 hari Rabu tanggal 3 hari Rabu 31 Mei 2023 jam 15.00 sampai selesai. Dan ini saya akan sampaikan tentang penyembelihan atau makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Berterima kasih kepada Allah bikaunina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini akan saya sampaikan tentang yaitu makanan yang diharamkan atau penyembelihan yang diharamkan oleh Allah. Bisa dilihat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Jadi makan bangkai mboten pareng. Bangkai itu hewan yang sudah lama meninggal atau tidak tahu asalnya. Kalau di ayam itu apa? Ayam apa? Ayam potong. Ayam potong yang tiren itu tidak boleh ya. Tiren itu mati kemarin ya. Tiren. Jadi tiren itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Itu bangkai itu. Kemudian darah itu didih itu. Tidak boleh dimakan itu didih. Dengan pemanu didih kalau dimakan itu darah musuh darah. Jadi kalau masuk ke darah itu bisa menggumpal menyebabkan penyakit kanker kata diselidiki. Jadi didih itu boleh dimakan. Karena apa? Darahnya dimakan kemudian diolah menjadi darah. Darah musuh darah tidak boleh, jadi haram. Kemudian daging babi, babi diselidiki banyak mengandung cacing kita. Dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi ngomong jenengan nyembelih apa saja itu harus bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan atas nama Allah nggih. Jenengan mboten angsal terus nyembelih sir ngono. Enak ae rasane. Tapi bismillahirrahmanirrahim ya. Makanya pada saat hari kurban itu kan ada doanya. Itu kalau didoakan ya minimal bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah itu. Jadi semuanya itu harus atas nama Allah, semuanya karena ciptaan Allah. Yang tercekik, yang dipukul, ya, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam, binatang buas itu tidak boleh dimakan juga. Jadi kalau ada yang meninggal karena ditanduk, diseruduk itu tidak boleh dimakan atau diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi kalau sempat sembelih terus diambil binatang masih dihilangan ini tidak apa-apa. Tapi biasanya kan dilani ya, dipangan apa sama binatang kemudian mesti dibuang, ya dah. Itu sebenarnya kalau disembelih, diresiki, dimakan lagi tidak apa-apa. Karena apa? Karena dia sudah disembelih sebelumnya. Kalau belum disembelih seperti ikan itu silusil kemudian dimakan oleh ya
Nah, Mas lele sing dijual nang pasar kadang nang mati lho, Dik. Gawe. Kalau binatang-binatang seperti itu enggak. Enek gulune sing ini. Mergo lele biasanya Tapi ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau binatang-binatang yang di kalau di mana? Di mana-mana? Gimana itu? Di laut itu kebanyakan boleh. Boleh. Kalau yang binatang yang disebutkan di sini adalah binatang hewan yang biasa kita lihat. Kambing, ayam itu kan kadang diterkam garangan kemudian enggak boleh, wis enggak oleh dimakan itu. Ya, enggak oleh dimakan. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Jadi kalau menyembelih bukan untuk danyang itu sebenarnya tidak boleh juga. Ya, danyang itu tidak boleh sebenarnya. Danyang itu paling sing Nunggu-nunggu itu tidak boleh, untuk berhala itu tidak boleh. Kemudian diharamkan pula, jadi Allah mengharamkan mengundi nasib dengan aslam itu anak panah, jadi kayak judi tidak boleh. Kalau untuk makanan tidak boleh dimakan, karena itu suatu perbuatan itu kita sudah tahu tapi kadang kita melakukan, itu fasik. Kita kalau sudah tahu seperti ini ya jangan dimakan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Jadi dengan seperti kita tahu seperti itu, maka orang-orang kafir itu kaget juga, nggak bisa ngalah nih. Sebab mereka itu menjual barang-barang hewan-hewan yang diharamkan itu nggak akan dimakan oleh kita, nggak akan dibeli. Makanya kalau sudah tahu seperti ini ya jangan makan hal semacam itu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau sudah seperti ini sudah nikmat Allah. Agama Islam ini sudah menyebar ke Indonesia, kita beragama Islam ini nikmat Allah yang paling besar ya. Tapi kalau karena kita ini di alamnya umpama dulu itu ada PKI itu menang ya, jenengan Islam, kemudian jenengan itu mau dibunuh, nggak boleh sholat, tapi jenengan sebenarnya mau sholat, jenengan nggak sholat, itu jenengan secara sembunyi-sembunyi sholat nggak apa-apa, ngaku gak Islam kok aku, sebabnya wedi dibunuh itu tidak apa-apa, tapi tetap sholat. Jadi di hatinya itu tetap ada Islam, tapi karena situasi kondisi ada seperti itu, ada pemerintahannya dulu itu kalau PKI menang, wong Islam gak oleh sholat. Makanya kalau seperti itu, maka apa yang terjadi? Kita tetap sholat, kita ngaku ini ya terpaksa karena sesuatu hal atau karena lapar ya, itu enggak apa-apa, tapi engko nglakoni sholat tetap, karena apa? Wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Makanya kita sebagai seorang muslim dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 ini, bahwa agama Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah, nikmat yang besar ini, maka kita gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya, dengan seperti yang kita ketahui Al-Ma'idah ayat 3 ini. Kita tahu bahwa hewan-hewan yang harus dimakan dan tidak dimakan ini kita sudah
mengetahui. Makanya kalau sudah tahu seperti ini kita harus menghindari ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.